Halo semua, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi dalam pertemuan 6 mata kuliah teori komunikasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan yang tergabung di dalam kelompok 10 ini. Yang pertama ada Firly Amar, lalu Keilani Bunga, dan saya sendiri adalah Kuni Zulfa. Nah, dalam pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai materi terkait relationship development atau perkembangan dalam hubungan. Pertama, aku mau jelasin dulu kenapa sih masalah hubungan kayak gini tuh masuk ke dalam teori komunikasi. Nah, salah satu cara manusia untuk menjalin suatu hubungan dengan manusia lain pastinya adalah dengan berinteraksi. Nah, interaksi ini dilakukan dengan berbagi informasi atau biasa kita sebut sebagai komunikasi. Jadi dapat dikatakan bahwa segala interaksi yang dilakukan oleh makhluk hidup, salah satunya seperti menjalin hubungan, itu semua termasuk ke dalam ilmu komunikasi. Nah, selanjutnya, bagaimana sih komunikasi dapat mengembangkan suatu hubungan antar manusia? Dari teman-teman sendiri pastinya pernah kan nemuin buku atau website cara jitu mempererat hubungan dengan teman, sahabat, atau bahkan pacar. Banyak juga tuh cara-caranya kayak jangan pernah cemburu atau jadilah seseorang yang selalu ada gitu. Padahal ya, nggak ada cara mudah untuk mempererat suatu hubungan. Maka dari itu dibentuklah teori-teori komunikasi terkait pengembangan hubungan ini. Oke, next. Nah, ini adalah 5 teori dalam pengembangan suatu hubungan yang akan kita bahas dalam materi ini. Yang pertama ada uncertainty reduction theory, yang kedua social penetration theory, yang ketiga social exchange theory, yang keempat relational dialectics theory, yang terakhir adalah communication privacy management theory. Selanjutnya, nah, untuk mempermudah pemahaman teman-teman mengenai teori-teori tadi, saya akan memberikan sedikit informasi nih mengenai teori-teori yang akan dibahas dalam bab ini. Seperti yang sudah terlihat dalam screen, kami membagikan teori-teori ini ke dalam beberapa tahap, di mana dalam tahap pertama terdapat tahap orientasi, yang di dalamnya terdapat teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini menunjukkan bahwa ketika orang asing bertemu, fokus mereka adalah mengurangi tingkat ketidakpastian, di mana ketidakpastian ini mengenai identitas atau informasi dari satu sama lain. Nah, setelah mengetahui identitas satu sama lain nih, kayak informasi umum tentang satu sama lain, hubungan mereka akan lanjut ke tahap kedua, yaitu pendekatan, di mana di tahap ini terdapat teori penetrasi sosial. Teori ini mengkaji bagaimana keputusan seseorang untuk mengungkapkan informasi pribadi kepada orang lain, yang mana informasi tersebut mempengaruhi arah hubungan yang akan mereka jalani nantinya. Nah, ketika hubungan mereka sudah naik, sudah lebih dekat, mereka akan naik ke tahap yang ketiga, yaitu tahap seleksi. Nah, di tahap seleksi ini terdapat teori pertukaran sosial. Dalam teori ini disebutkan bahwa orang-orang menjumlahkan usaha dan manfaat yang mereka dapat dalam satu hubungan sampai dapat hasil bersihnya nih, sampai mereka bisa mutusin mau lanjut atau enggak hubungan kita ini, pertemanan, persahabatan, atau dan lain-lain. Nah, kalau mereka sudah memutuskan untuk lanjut, seiring kemajuan hubungan, mereka cenderung akan mengalami tarikan yang saling bertentangan, yang mana itu merupakan tahap selanjutnya dari terbentuknya suatu hubungan, yaitu konflik, di mana itu merupakan teori dialektika relasional. Nah, setelah mengalami konflik, jika mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan ini lagi, mereka akan masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap lanjutan, di mana tahap lanjutan ini di dalamnya terdapat teori manajemen privasi komunikasi. Teori ini menyatakan bahwa orang-orang dalam hubungan
terus-menerus mengelola batasan antara pikiran dan perasaan yang ingin mereka bagikan atau enggak. Seperti itu. Nah, sampai di sini udah ada bayangan sedikit kan terkait teori-teori yang akan dibahas nantinya. Jadi, di slide selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya. Baik, terima kasih Kuni. Selanjutnya adalah teori uncertainty reduction theory. Uncertainty reduction theory atau teori pengurangan ketidakpastian adalah teori yang dicetuskan oleh Charles Berger dan Richard Calabrese pada tahun 1975. Teori ini terus menjadi teori yang penting karena seperti yang dikatakan oleh Leanne Hobok dalam bukunya pada tahun 2008 itu, kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan ketidakpastian. Tujuan Berger dan Calabrese dalam membangun teorinya adalah untuk menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian antara orang asing yang terlibat dalam percakapan pertama mereka. Setelah Berger dan Calabrese pada tahun 1975 memunculkan teori mereka, teori kemudian sedikit dielaborasi. Teori ini menunjukkan bahwa ada dua jenis ketidakpastian dalam pertemuan awal, yaitu ketidakpastian kognitif dan ketidakpastian perilaku. Ketidakpastian kognitif oleh karena itu mengacu pada tingkat ketidakpastian yang terkait dengan keyakinan dan sikap tersebut. Ketika seseorang bertanya-tanya apakah dia mengejeknya dan apakah dia benar-benar peduli, dia mengalami ketidakpastian kognitif. Ketidakpastian perilaku di sisi lain berkaitan dengan sejauh mana perilaku dapat diprediksi dalam situasi tertentu. Berger pada tahun 1987 dalam bukunya berbicara tentang sifat ketidakpastian perilaku. Dalam bagian ini, dia berkata untuk berinteraksi dengan cara yang relatif lancar, terkoordinasi, dan dimengerti, seorang harus dapat memprediksi bagaimana pasangan interaksinya cenderung berperilaku. Selanjutnya juga Berger dan Calabrese pada tahun dan dalam bukunya pada tahun 1975 berpendapat bahwa pengurangan ketidakpastian memiliki proses proaktif dan retroaktif. Pengurangan ketidakpastian proaktif berperan ketika seseorang memikirkan opsi komunikasi sebelum benar-benar terlibat dengan orang lain. Pengurangan ketidakpastian retroaktif terdiri dari upaya untuk menjelaskan perilaku setelah pertemuan itu sendiri. Dengan demikian, pernyataan Malcolm kepada dirinya sendiri tentang apa yang dilakukan dan dikatakan Eddie dan reaksinya sendiri adalah bagian dari proses retroaktif. Selain itu, Berger dan Calabrese menyarankan bahwa ketidakpastian terkait dengan 7 konsep lain yang berakar pada komunikasi dan pengembangan relasional, yaitu ada keluaran verbal, kehangatan nonverbal, atau kehangatan nonverbal, pencarian informasi atau mengajukan pertanyaan, mengungkapkan diri, timbal balik, kesamaan dan kesukaan. Masing-masing bekerja dalam hubungannya dengan yang lain sehingga interaktan dapat mengurangi beberapa ketidakpastian mereka. Selanjutnya adalah asumsi teori pengurangan ketidakpastian. Asumsi teori pengurangan ketidakpastian. Yang pertama itu ada orang mengalami ketidakpastian dalam pengaturan interpersonal. Dalam sejumlah pengaturan interpersonal, orang merasakan ketidakpastian karena harapan yang berbeda ada untuk kesempatan interpersonal. Masuk akal untuk menyimpulkan bahwa orang tidak yakin atau bahkan gugup untuk bertemu orang lain. Dalam bukunya, Berger dan Calabrese menyatakan ketika orang tidak dapat memahami lingkungan mereka, mereka biasanya cenderung menjadi orang yang cemas. Yang kedua adalah ketidakpastian adalah keadaan permusuhan dan menghasilkan stres kognitif. Asumsi kedua menunjukkan bahwa ketidakpastian adalah keadaan yang tidak menyenangkan. Dengan kata lain, dibutuhkan banyak energi emosional dan psikologis untuk tetap tidak pasti. Selanjutnya yang ketiga adalah ketika orang asing bertemu, perhatian utama mereka adalah mengurangi ketidakpastian atau meningkatkan prediktabilitas. Asumsi berikutnya yang mendasari uncertainty reduction theory adalah memajukan proposisi bahwa ketika orang asing bertemu dan perhatian penting mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan prediktabilitas.
Selanjutnya yang keempat adalah komunikasi interpersonal merupakan proses perkembangan yang terjadi melalui tahapan. Asumsi keempat dari uncertainty reduction theory menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses yang melibatkan tahapan perkembangan. Menurut Berger dan Calabrese secara umum, kebanyakan orang memulai interaksi secara fase masuk, didefinisikan sebagai tahap awal interaksi antara orang asing. Selanjutnya, fase pribadi atau tahap di mana para pelaku interaksi mulai berkomunikasi secara lebih spontan dan mengungkapkan informasi yang lebih idiosinkratik. Selanjutnya adalah fase keluar, mengacu pada tahap di mana individu membuat keputusan tentang apakah mereka menginginkannya untuk terus berinteraksi dengan mitra ini di masa mendatang atau tidak. Selanjutnya yang kelima adalah komunikasi antar pribadi adalah sarana untuk mengurangi ketidakpastian. Asumsi kelima menyatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah sarana utama pengurangan ketidakpastian. Selanjutnya yang keenam adalah kuantitas dan sifat informasi yang dibagikan orang berubah sepanjang waktu. Asumsi berikutnya menggarisbawahi sifat waktu. Ini juga berfokus pada fakta bahwa komunikasi interpersonal adalah perkembangan. Teori pengurangan ketidakpastian percaya bahwa interaksi awal adalah elemen kunci dalam proses perkembangan. Selanjutnya adalah mungkin untuk memprediksi perilaku orang dengan cara yang seperti hukum. Asumsi terakhir menunjukkan bahwa perilaku orang dapat diprediksi dengan cara seperti hukum yang mengasumsikan bahwa perilaku manusia diatur oleh prinsip-prinsip yang dapat digeneralisasikan yang berfungsi secara hukum. Selanjutnya adalah strategi mengurangi ketidakpastian. Dalam bukunya, Berger pada tahun 1995 menyatakan bahwa orang dalam mencoba untuk mengurangi ketidakpastian menggunakan taktik dari 3 kategori strategi, yaitu ada taktik pasif, aktif, dan interaktif. Inti dari masing-masingnya adalah untuk memperoleh informasi. Pertama, ada strategi pasif, di mana seorang individu mengambil peran sebagai pengamat yang tidak mengganggu orang lain. Strategi aktif adalah ketika seorang pengamat terlibat dalam beberapa jenis upaya selain kontak langsung untuk mencari tahu tentang orang lain. Misalnya, seseorang mungkin meminta informasi kepada pihak ketiga tentang pihak lain. Akhirnya, strategi interaktif terjadi di mana pengamat dan orang lain terlibat dalam kontak langsung atau interaksi tatap muka, yaitu percakapan yang mungkin mencangkup pengungkapan diri, pernyataan langsung, dan taktik pencarian informasi lainnya. Masuk ke teori selanjutnya, yaitu teori penetrasi sosial. Teori ini menggambarkan pola perkembangan hubungan, sebuah proses yang diidentifikasi sebagai penetrasi sosial. Penetrasi sosial mengacu pada proses ikatan hubungan di mana individu berpindah dari komunikasi yang dangkal ke yang lebih intim. Menurut Altman dan Taylor, untuk keintiman melibatkan lebih dari sekedar keintiman fisik. Dimensi keintiman lainnya termasuk intelektual dan emosional dan sejauh mana pasangan berbagi aktivitas. Proses penetrasi sosial oleh karena itu harus mencakup perilaku verbal atau kata-kata yang kita gunakan, perilaku nonverbal atau postur tubuh kita, sejauh mana kita tersenyum dan sebagainya, dan perilaku berorientasi lingkungan atau ruang antara komunikator, objek fisik hadir di lingkungan dan sebagainya. Para ahli teori menyimpulkan bahwa hubungan atau melibatkan berbagai tingkat keintiman pertukaran atau tingkat penetrasi sosial. Para penulis mencatat bahwa hubungan mengikuti beberapa hal tertentu, ada lintasan atau jalan menuju kedekatan. Selanjutnya, mereka berpendapat bahwa hubungan agak terorganisir dan dapat diprediksi dalam perkembangannya. Hubungan interpersonal berkembang dalam beberapa cara bertahap dan dapat diprediksi. Teori penetrasi sosial percaya bahwa pengungkapan diri adalah cara utama hubungan yang dangkal berkembang menjadi hubungan yang intim. Meskipun pengungkapan diri dapat mengarah pada hubungan yang lebih intim, pengungkapan diri juga dapat membuat satu atau lebih orang rentan. Selanjutnya adalah asumsi teori penetrasi sosial. Yang pertama adalah hubungan berkembang dari tidak intim menjadi intim. Komunikasi relasional antara orang-orang dimulai pada tingkat yang agak dangkal dan bergerak sepanjang kontinum ke tingkat yang lebih intim. Percakapan awal atau basa-basi mungkin tampak tidak penting, tetapi percakapan semacam itu memungkinkan seseorang untuk menilai orang lain dan memberikan kesempatan untuk tahap awal perkembangan relasional.
Yang kedua adalah perkembangan relasional umumnya menjadi sistematis dan dapat diprediksi. Asumsi kedua teori penetrasi sosial berkaitan dengan prediktabilitas. Secara khusus, ahli teori penetrasi sosial berpendapat bahwa hubungan berkembang cukup sistematis dan dapat diprediksi. Beberapa orang mungkin mengalami kesulitan dengan klaim ini. Bagaimanapun juga, hubungan seperti proses komunikasi adalah dinamis dan selalu berubah. Tetapi bahkan hubungan dinamis mengikuti beberapa standar dan pola perkembangan yang dapat diterima. Selanjutnya, yang ketiga adalah perkembangan relasional mencakup depenetrasi dan pembubaran. Asumsi ketiga Asumsi ketiga ini berkaitan dengan gagasan bahwa perkembangan relasional mencakup depenetrasi dan pembubaran. Pada awalnya ini mungkin terdengar agak aneh. Sejauh ini kita telah menjelajahi kebersamaan dalam suatu hubungan. Namun hubungan memang berantakan atau menembus dan depenetrasi ini dapat menyebabkan pemutusan hubungan. Mengatasi depenetrasi dan pembubaran, Altman dan Taylor menyamakan proses untuk sebuah film yang ditampilkan secara terbalik. Sama seperti komunikasi yang memungkinkan suatu hubungan bergerak maju menuju keintiman, komunikasi juga dapat menggerakkan hubungan kembali ke arah non-keintiman. Selanjutnya, oh maaf, slide-nya lupa. Iya. Selanjutnya adalah yang keempat itu mengungkapkan diri adalah inti dari pengembangan hubungan. Pengembangan diri secara umum dapat didefinisikan sebagai proses yang bertujuan untuk mengungkapkan informasi tentang diri Anda kepada orang lain. Biasanya informasi yang membentuk pengungkapkan diri ini bersifat signifikan. Menurut Altman dan Taylor pada bukunya tahun 1973, hubungan non-intim berkembang menjadi hubungan intim karena mengungkapkan diri. Proses ini memungkinkan orang untuk mengenal satu sama lain dalam suatu hubungan. Mengungkapkan diri juga membentuk hubungan masa kini dan masa depan antara dua orang, dan membuat diri dapat diakses oleh orang lain secara intrinsik dan memuaskan. Selanjutnya adalah pertukaran sosial, biaya, dan penghargaan relasional. Teori penetrasi sosial didasarkan pada beberapa prinsip teori pertukaran sosial. Taylor dan Altman pada bukunya 1987 berpendapat bahwa hubungan dapat dikonseptualisasikan dalam hal penghargaan dan biaya. Imbalan adalah peristiwa atau perilaku relasional yang merangsang kepuasan, kesenangan, dan kepuasan dalam pasangan relasional. Sedangkan biaya adalah peristiwa atau perilaku relasional yang merangsang perasaan negatif. Sederhananya, jika suatu hubungan memberikan lebih banyak imbalan daripada biaya, maka individu lebih cenderung bertahan dalam hubungan itu. Namun jika seseorang percaya bahwa ada lebih banyak biaya untuk berada dalam suatu hubungan, maka pembubaran hubungan itu mungkin saja bisa terjadi. Selanjutnya adalah tahapan proses penetrasi sosial. Yang pertama itu orientasi. Tahap interaksi paling awal yang disebut tahap orientasi terjadi di tingkat publik. Hanya sebagian kecil dari diri kita yang diungkapkan kepada orang lain. Selama tahap ini, komentar biasanya pada tingkat klise dan mencerminkan aspek dangkal individu. Orang biasanya bertindak dengan cara yang diinginkan secara sosial dan berhati-hati agar tidak mengganggu orang lain. Individu tersenyum, ramah, dan bereaksi sopan dalam tahap orientasi. Yang kedua adalah pertukaran afektif eksplorasi diri. Pada tahap orientasi, orang yang berinteraksi sangat berhati-hati untuk mengungkapkan terlalu banyak tentang diri mereka antara satu sama lain. Sedangkan pertukaran afektif eksplorasi merupakan perluasan area publik diri dan terjadi ketika aspek kepribadian individu mulai muncul. Yang tadinya privat kini menjadi publik. Para ahli teori mencatat bahwa tahap ini sebanding dengan hubungan yang kita miliki dengan kenalan biasa dan tetangga yang ramah. Seperti tahap lainnya, tahap ini mencakup perilaku verbal dan nonverbal. Tahap yang ketiga adalah pertukaran afektif, komitmen, dan kenyamanan. Tahap ini termasuk interaksi-interaksi yang lebih bebas dan santai dalam komunikasi yang sering spontan dan individu membuat keputusan cepat. Seringkali, dengan sedikit memperhatikan hubungan secara keseluruhan, tahap pertukaran afektif ini mewakili komitmen lebih lanjut kepada individu lain yang ketika berinteraksi merasa nyaman antara satu sama lain. Selanjutnya, tahap yang keempat adalah pertukaran stabil, kejujuran, dan keintiman mentah. Tahap keempat dan terakhir, pertukaran yang stabil pada akhirnya dicapai dalam banyak hubungan. Tahap pertukaran stabil berkaitan dengan ekspresi terbuka dari pikiran, perasaan, dan perilaku yang menghasilkan tingkat tinggi spontanitas dan keunikan relasional.
Selama tahap ini, pasangan sangat intim dan sinkron, yaitu perilaku antara keduanya terkadang berulang dan pasangan mampu menilai dan memprediksi perilaku yang lain dengan cukup akurat. Kadang-kadang pasangan dapat saling menggoda tentang topik atau orang, namun godaan ini dilakukan hanya dengan ramah. Ahli teori penetrasi sosial percaya bahwa ada sedikit salah tafsir dalam makna komunikasi pada tahap ini. Alasannya sederhana. Kedua pasangan memiliki banyak kesempatan untuk mengklarifikasi ambiguitas sebelumnya dan mulai membangun sistem komunikasi pribadi mereka sendiri. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Teori selanjutnya adalah teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial dapat memprediksi hubungan yang akan mendapat suatu masalah karena terlihat kelemahan di antara dua orang. Teori ini berdasarkan pikiran orang tentang hubungan mereka seperti dalam hal ekonomi. Orang-orang menghitung resiko dan membandingkan dengan keuntungan yang ditawarkan dalam hubungan mereka. Resiko merupakan unsur kehidupan rasional yang dimiliki sifat negatif. Jadi kenapa sih di sini, mmm, hubungan itu sama dengan, ekonomi gitu? Karena kalau misalnya dibandingkan gitu atau disamakan itu memiliki, hal sensitif gitu sama lah ya. Jadi dia mempengaruhi tentang kehidupan gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa salah jalan, maka, bisa juga kehidupan kita berjalan, eee, tidak normal gitu atau bahkan bisa hancur gitu. Teori per Teori pertukaran sosial menilai bahwa seseorang melihat dari resiko dan keuntungan. Semua hubungan membutuhkan waktu dan upaya. Ketika teman-teman lainnya menghabiskan waktu untuk bermain, sedangkan mereka berusaha untuk menjaga hubungan, mereka tidak bisa melakukan hal itu dalam satu waktu, sehingga waktu yang dihabiskan olehnya adalah kerugian. Sebenarnya mau hubungan apapun, kita juga harus tetap menjaganya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berpikir nih kayak, "Wah sebenarnya nih orang nih mempunyai sisi positif gitu buat kita," maka, kita akan mendapatkan keuntungan. Tapi kalau misalnya kita merasa tidak nyaman gitu atau misalnya kita selalu kesal nih, setiap main sama dia, itu lebih baik dijauhi aja. Soalnya kalau misalnya sudah ke jenjang berikutnya, itu akan lebih sulit lagi. Next slide. Next slide, please. Oke. Asumsi yang dibuat untuk teori pertukaran sosial mengenai sifat manusia meliputi manusia mencari imbalan dan menghindari hukuman. Jadi pada asumsi pertama ini tentunya kita hidup itu untuk menjalin hubungan, untuk menjalin keuntungan gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan juga value apakah ketika kita berteman sama orang ini kita akan merasa memiliki keuntungan gitu ya, kayak misalnya kita butuh sesuatu ya ditolong gitu atau enggak gitu. Terus yang kedua adalah manusia adalah makhluk rasional. Jadi asumsi ini sebenarnya, yang paling penting ya karena benar-benar mendasar dan, benar-benar bergagas pada teori ini. Yang ket yang ketiga adalah standar yang digunakan manusia untuk mempertimbangkan risiko dan keuntungan bervariasi dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalnya hal seperti itu kayak misalnya sifat dan sikap ya, kalau misalnya kita awal bertemu mungkin kayak dia baik nih, cuman kita nggak bisa langsung nilai kayaknya, kayak, "Oh dia baik nih, kayaknya kita harus temenan," gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus, butuh waktu juga untuk melihat apakah orang ini beneran baik atau emang yang baik ada maunya gitu. Terus selanjutnya asumsi yang dibuat untuk teori pertukaran sosial mengenai sifat hubungan meliputi yang pertama ada hubungan saling bergantung, dan yang kedua adalah rasional kehidupan adalah sebuah proses. Selanjutnya,
Selanjutnya ada evaluasi hubungan. Apakah kita harus tetap di sini atau pergi? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teori ini lebih kompleks. Ketika orang menghitung nilai hubungan mereka dan membuat keputusan untuk tinggal di dalamnya, beberapa pertimbangan muncul. Salah satu bagian yang menarik adalah yang menarik dari Thibaut dan Kelly adalah penjelasan mereka tentang bagaimana orang mengevaluasi hubungan mereka untuk tetap di dalamnya atau meninggalkannya. Thibaut dan Kelly mengklaim bahwa evaluasi ini didasarkan pada dua jenis perbandingan, yaitu tingkat perbandingan dan tingkat perbandingan alternatif. Tingkat perbandingan adalah standar yang mewakili orang-orang merasa mereka harus menerima keuntungan dari hubungan tersebut. Selanjutnya, oke, selanjutnya ada pola pertukaran, teori pertukaran sosial dalam aksi. Selain mempelajari bagaimana orang-orang menghitung relasi mereka, Thibaut dan Kelly tertarik pada bagaimana orang menyukai perilaku mereka dalam berinteraksi dengan pasangan relasi mereka. Thibaut dan Kelly menyarankan ketika orang berkomunikasi diarahkan ke tujuan, seperti yang dicatat Thibaut dan Kelly dalam game teori, ketika orang terlibat dalam perilaku, maka mereka akan bergantung kepada pasangannya. Pengendalian pelaku adalah kekuatan untuk menyebabkan perilaku orang lain berubah dalam mengubah perilaku sendiri. Dalam teori ini, mereka, Thibaut dan Kelly, secara tidak langsung berurusan dengan perilaku komunikasi seperti self-disclosure. Jadi, yang perlu ditekankan adalah akan bergantung kepada pasangannya. Jadi jika kita sudah dekat sama seseorang, pasti kita kayak nggak mau nih lepas dari dia, pokoknya apa-apa harus sama dia gitu. Jadi walaupun sebenarnya kita berbeda pendapat sama dia, cuman kalau misalnya kayak kita udah deket banget gitu, pasti kita harus sama gitu, mau nggak mau gitu ya, kita harus sama gitu. Selanjutnya. Selanjutnya adalah teori rasional dialek. Kalau misalnya di teori pertukaran sosial, kita sudah membahas bagaimana mereka bisa berkenalan dan memutuskan untuk berteman. Nah, di sini di teori rasional dialek, kita akan membahas tentang bagaimana konflik itu terjadi dan bagaimana sih cara menghadapi konflik itu. Jadi, teori relasi dialek menyatakan bahwa kehidupan relasional ditandai dengan ketegangan yang sedang berlangsung antara impuls yang saling bertentangan. Meskipun itu terdengar tak beraturan dan berantakan, para peneliti percaya hal itu dapat menggambarkan kehidupan orang-orang secara akurat. Orang-orang tidak selalu dapat menyelesaikan hal-hal yang bertentangan dari kepercayaan mereka, dan mereka memegang kepercayaan yang tidak konsisten dalam hubungan mereka. Selanjutnya. Selanjutnya, karya Baxter dan Montgomery dipengaruhi oleh filsuf Rusia, Mikhail Bakhtin, yang mengembangkan teori dialog pribadi. Bakhtin mencatat bahwa pengalaman manusia terbentuk melalui komunikasi dengan orang lain. Gagasan Bakhtin berfokus pada pentingnya interaksi dengan orang lain untuk menghasilkan kehidupan kita menjadi satu makna. Jadi di sini Bakhtin berkatakan, jadi pengalaman manusia itu terbentuk melalui komunikasi. Jadi sebenarnya komunikasi itu sudah menjadi dasar dari kehidupan manusia. Jadi mau nggak mau ya, setiap apa yang kita jalani, pengalaman itu akan menjadi memori gitu untuk kita. Dari pemikiran Bakhtin, Baxter dan Montgomery membentuk gagasan visi dialek. Kita dapat menjelaskan dari visi perilaku manusia dari dua pendekatan, yaitu monologis dan dualistis. Pendekatan monologis biasanya menggambarkan hal yang bertentangan sebagai salah satu atau hubungan. Pendekatan dualistis memiliki dua bagian yang berlawanan sebagai dua bagian yang berbeda agar tidak berhubungan satu sama lain. Jadi jika pendekatan monologis itu hal-hal yang bertentangan sebagai hanya satu hubungan. Cuman kalau misalnya dualistis itu ada dua hal yang bertentangan, jadi biar mereka itu udah nggak bisa berhubungan lagi gitu, jadi dilenyapin. Selanjutnya,
Oke, di sini ada asumsi teori relasi dialek. Yang pertama adalah hubungan tidak linear. Jadi, sebenarnya linear itu kan kayak garis lurus gitu ya. Jadi, kalau misalnya tidak linear itu kebalikannya atau bertentangan gitu. Jadi, asumsi ini adalah hubungan yang bersifat bertentangan gitu. Hubungan yang dikembangkan memiliki unsur keintiman, pengungkapan diri, kepastian, dan lainnya. Yang kedua adalah kehidupan sosial dicirikan oleh perubahan. Asumsi kedua ini Baxter dan Montgomery mengamati bahwa proses hubungan dan perubahan mengacu pada pergerakan kuantitatif dan kualitatif dalam waktu. Jadi semakin berjalannya waktu, maka semakin terlihat perubahan di dalamnya gitu. Yang ketiga, kontradiksi sebagai fakta fundamental kehidupan rasional. Jadi pada asumsi yang ketiga ini, pertentangan atau perkelahian itu tidak bisa berhenti atau akan ada nih terus-menerus gitu. Salah satu tugas utama komunikasi adalah bagaimana sih kita menghadapi kasus tersebut gitu. Yang keempat adalah komunikasi merupakan pusat untuk mengatur dan menegosiasi kontradiksi nasional. Jadi ini tuh bersifat netral. Selanjutnya, unsur-unsur berikut yang menjadi dasar dari perspektif dialektis. Ada totalitas, kontradiksi, gerak, dan praktis. Totalitas dalam menunjukkan hubungan saling bergantung. Totalitas dalam konteks sosial budaya mempengaruhi proses komunikasi dalam hubungan. Kontradiksi mengacu pada oposisi dua elemen yang saling bertentangan. Dengan demikian, kontradiksi sebagai fitur utama dalam pendekatan dialektika. Praksis berarti manusia sebagai pembuat pilihan, meskipun kita tidak memiliki pilihan yang bebas dalam semua kasus dan dibatasi oleh pilihan kita sebelumnya, oleh pilihan orang lain, oleh kondisi budaya dan nasional, kita sadar dan aktif dalam memilih. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya ada dialektika kontekstual. Rawlings berkata bahwa persahabatan berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Rawlings mencatat bahwa hubungan pertemanan lebih menderita daripada hubungan yang lainnya. Rubin berpendapat bahwa orang cenderung memprioritaskan hubungan dengan keluarga mereka daripada hubungan antar teman. Jadi pendapat Rawlings ini diperkuat oleh Rubin, di mana Rawlings berkata bahwa pertemanan lebih menderita gitu. Karena menurut saya pada awalnya itu kan pertemanan emang yang kita tuh stranger yang nggak kenal. Jadi benar-benar berbeda dari latar belakang, dari sikap dan sifat gitu. Terus bagaimana tidak tahu kebiasaannya. Jadi lebih sering mendapatkan miskomunikasi. Kan kalau misal keluarga kita udah kenal dari kecil ya, jadi mereka udah tahu lah gimana sikap kita gitu. Selain itu, dialektika mengontraskan semua ekspektasi seseorang tentang hubungan dengan realita hidupnya. Secara umum, setiap orang mengharapkan hubungan yang ideal. Persahabatan dipandang sebagai tempat kasih sayang, kelayakan, dan kepercayaan. Keluarga digambarkan sebagai tempat berlindung dalam dunia yang penuh kesukaran. Orang-orang yang dicintainya memberikan kasih sayang dan dukungan tanpa syarat. Namun kita tahu bahwa hubungan interpersonal tidak selalu menyenangkan dan dapat dimiliki sisi gelap yang kontras dengan keras. Dialektika teori mencoba untuk menjelaskan bagaimana orang hidup dengan mengelola dan kontradiksi ini. Selanjutnya ada tanggapan terhadap dialektika. Meskipun ketegangan dialektika sedang berlangsung, orang-orang berupaya untuk menanganinya. Beberapa penelitian meneliti kesopanan sebagai metode untuk mengatur ketegangan dialektika. Baxter mengidentifikasi empat spesifik strategi alternatif siklik, segmentasi, seleksi, dan integrasi. Yang pertama, alternatif siklik terjadi ketika salah satu orang berlawanan untuk waktu tertentu dan bergantian dengan yang lainnya. Kayak misalnya nih,
A sama B ini lagi berantem karena ada tudingan kalau misalnya salah satu dari mereka itu berkhianat. Jadi kayak mereka tuh cekcok gitu ya, war gitu. Terus yang kedua ada segmentasi, yaitu mengisolasikan arena terpisah untuk menekankan setiap lawan gitu. Jadi kalau misalnya mereka lagi berantem gitu, mereka apa namanya, memutuskan untuk berbeda ruang gitu ya. Jadi takutnya eh, terjadi hal apa-apa karena kan kalau misalnya lagi emosi itu rawan banget ya. Terus strategi ketiga ada seleksi, mengacu untuk membuat pilihan. Jadi si A itu pengennya putus nih, tapi si B mintanya break. Nah itu eh, mereka harus membuat pilihan dari itu dan untuk memutuskannya. Yang terakhir ada integrasi, melibatkan hukuman untuk lawan. Jadi kalau misalnya si B ini untuk memutuskan untuk break, maka hukuman mereka adalah tidak bertemu, terus tidak apa namanya, tidak berkomunikasi untuk beberapa waktu selanjutnya. Oke, teori selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Kuni Zulfa. Oke, halo semua, kembali lagi nih dengan Kini. Sebelumnya udah banyak kan teori yang dibahas oleh Ahmad dan Kay tadi. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan teori terakhir nih, teori manajemen pribadi komunikasi atau Communication Privacy Management Theory. Jadi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, teman-teman pernah nggak sih ada di suatu keadaan di mana suasana hati teman-teman lagi sedih atau berduka, tapi keadaan yang sedang terjadi di luar itu tuh menuntut teman-teman untuk berperilaku atau berekspresi yang sebaliknya gitu, gembira. Nah, kalau ada di situasi seperti ini, apa sih yang bakal teman-teman lakuin? Jujur aja kalau lagi sedih atau keep aja buat diri sendiri kalau emang saya lagi sedih. Nah, coba next. Nah, teori manajemen privasi komunikasi ini membantu kita untuk memilah dan menjelaskan kompleksitas dalam proses negosiasi yang rumit antara informasi mana yang merupakan privasi dan mana yang dapat diungkapkan. Selanjutnya, nah, Sandra Petronio juga menyatakan bahwa manajemen pribadi komunikasi ini adalah teori praktis yang dirancang untuk menjelaskan masalah sehari-hari seperti keadaan yang saya jelaskan sebelumnya. Yang juga seperti yang diamati oleh Petronio dan Durham, terdapat pertanyaan apakah sesuatu yang kita pikirkan harus selalu kita katakan kepada seseorang. Pertanyaan itu tuh merupakan pertanyaan yang rumit, namun pertanyaan tersebut seringkali kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asumsi-asumsi dasar teori manajemen komunikasi pribadi. Next. Yang pertama, di sini terdapat private information atau informasi pribadi. Petronio mengamati bahwa berfokus pada isi informasi yang diungkapkan memungkinkan kita untuk menguraikan seperti apa konsep privasi, seperti apa konsep keintiman, serta memeriksa bagaimana sih kaitan di antara keduanya. Nah, keintiman sendiri adalah perasaan atau keadaan mengenal seseorang secara mendalam, secara fisik, psikologis, ataupun emosional. Karena orang tersebut penting dalam kehidupan seseorang yang lainnya lagi. Nah, kalau pengungkapan pribadi sendiri, di sisi lain menyangkut proses yang menceritakan dan mencerminkan isi informasi pribadi mengenai orang lain dan kita sendiri. Nah, selanjutnya ada private boundaries atau batasan-batasan pribadi. Pada satu sisi, seseorang menyimpan informasi pribadi untuk diri mereka sendiri. Nah, di sisi lain, seseorang juga akan mengungkapkan beberapa informasi pribadi mereka kepada orang lain yang berada di dalam hubungan sosialnya. Nah, ketika informasi pribadi tersebut dibagikan, batas di sekitarnya disebut batas kolektif.
Dan informasi tersebut tidak dapat disebut lagi sebagai informasi milik pribadi, melainkan milik bersama. Selanjutnya, nah yang ketiga ini ada control and ownership atau kontrol dan kepemilikan. Seperti yang saya sebutkan tadi, seseorang itu merasa memiliki informasi pribadi tentang diri mereka sendiri. Sebagai pemilik informasi ini, mereka percaya bahwa mereka harus berada dalam posisi untuk mengontrol siapa aja nih yang diizinkan untuk mengakses informasi pribadi mengenai diri mereka. Yang keempat ada rule-based management system atau sistem manajemen berbasis aturan. Sistem ini adalah kerangka kerja untuk memahami keputusan yang dibuat oleh seseorang mengenai informasi pribadinya. Sistem manajemen berbasis aturan ini memungkinkan manajemen informasi pada tingkat individu maupun kolektif. Yang terakhir, terdapat manajemen dialektik atau manajemen dialektikal. Nah, manajemen dialektikal ini berfokus pada ketegangan antara kekuatan yang menganjurkan untuk mengungkapkan informasi pribadi dengan kekuatan yang menganjurkan untuk menyembunyikan informasi tersebut. Untuk materi teori manajemen pribadi komunikasi, saya jelaskan sampai sini. Di slide selanjutnya terdapat studi kasus yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Kay. Oke, baik. Terima kasih, Kuni. Di sini saya akan membacakan gitu ya tentang studi kasus atau menjelaskannya. Kenapa sih kita memilih studi kasus? Kenapa sih kita memilih Awkarin dan Erika Carlina sebagai studi kasus gitu? Seperti yang kita tahu, Awkarin dan Erika ini merupakan public figure atau misalnya kita bisa sebut dengan selebgram. Pasti kehidupan sehari-hari mereka ada di sosmed gitu ya. Semuanya jadi orang-orang tuh tahu dia lagi ngapain atau dia lagi sama siapa gitu. Jadi persahabatan Awkarin dan Erika ini juga terekspos gitu ya. Jadi kita tahu seberapa dekat Awkarin dan Erika Carlina ini. Nah, sebenarnya mereka itu sudah bersahabatan cukup lama ya. Cuman karena ada masalah sepele, mereka memutuskan untuk tidak berteman lagi gitu. Jadi di sini ada beberapa sangkut paut subbab pada kasus Awkarin dan Erika Carlina. Boleh di next. Oke, kaitan studi kasus dengan materi. Kaitan studi kasus dengan teori pengurangan ketidakpastian. Awkarin dan Erika sudah menjalin hubungan persahabatan selama bertahun-tahun yang berarti mereka sudah melalui apa saja yang dijelaskan dalam teori pengurangan ketidakpastian, yaitu dalam tahap perkenalan saat di mana kedua pihak masih merupakan orang asing. Kaitan studi kasus dengan teori penetrasi sosial. Pada teori penetrasi sosial ini, Karin dan Erika sudah berada di tahap pertemanan yang biasa-biasa saja. Maksudnya udah bukan orang asing ya. Sudah mengenal jati diri masing-masing, rumah, serta pekerjaan. Mereka masih di tahap pertemanan biasa, tapi tidak sampai menceritakan rahasia masing-masing. Kaitan studi kasus dengan teori pertukaran sosial. Pada teori ini, pertukaran sosial, mereka berada di tahapan sudah menjadi teman dekat, berawal dari saling tertarik dengan perilaku. Masing-masing lalu menjadi tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Tentunya jika sudah berada pada tahap ini, keduanya sudah saling percaya satu sama lain, bahkan tak segan untuk menceritakan rahasianya masing-masing. Lanjut. Oke, selanjutnya ada kaitan studi kasus dengan teori relasi dialek. Mereka sudah berada pada titik ini, maka mereka memprediksi hubungan akan berjalan ke arah yang
ke arah yang mana, mereka harus memikirkan keuntungan apa yang akan keduanya dapatkan jika menyudahi hubungan pertemanan atau kerugian apa yang harus mereka hadapi jika tetap berteman. Dalam pandangan teori relasi dialek, Aukarin dan Erika memilih untuk memutuskan tali pertemanan karena sudah tidak ada lagi keuntungan dari pertemanan mereka. Jika dilanjutkan, bisa jadi hanya pertengkaran yang mereka dapatkan. Kaitan studi kasus dengan teori manajemen pribadi komunikasi. Jika setelah terjadinya konflik, kedua pihak memutuskan untuk menjalin kembali hubungan persahabatan mereka. Keduanya akan menghadapi tahap di mana mereka kembali dekat, tetapi terdapat batasan-batasan baru yang telah tercipta. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada perspektif tulisan. Dalam sudut pandang penulis, disebutkan bahwa pengembangan suatu hubungan tidaklah mudah. Banyak informasi yang harus dipertimbangkan dari mulai isi, penggunaan, waktu penyampaian, dan sebagainya. Agar informasi tersebut dapat memberikan efek eskalasi pada hubungan yang dijalin seseorang. Jadi perspektif tulisan pada teori pengurangan ketidakpastian itu, teori ini menjelaskan mengenai bahwa komunikasi dapat mengurangi ketidakpastian yang terjadi antara dua orang asing yang terlibat dalam hubungan. Selanjutnya pada teori penetrasi sosial, mengacu pada proses ikatan hubungan di mana individu berpindah dari komunikasi yang dangkal ke komunikasi yang lebih intim. Pada teori manajemen pribadi komunikasi, menjelaskan mengenai batasan-batasan yang diciptakan masing-masing individu yang menjalani suatu hubungan. Batasan-batasan ini diciptakan sebagai upaya untuk menjaga eksistensi hubungan tersebut. Selanjutnya. Selanjutnya ada teori pertukaran sosial. Pada teori ini menjelaskan bagaimana hubungan memikirkan keuntungan dan kerugian. Teori ini menjelaskan ke kita bagaimana cara agar kita lebih berhati-hati dalam memilih teman sebelum memasuki proses yang lebih jauh, lebih rumit lagi. Jadi kita harus mengenali dulu apakah kita merasa cocok atau tidak. Ketika kita sudah yakin, maka kita boleh jalan ke jenjang selanjutnya, misalnya ke jenjang persahabatan gitu. Dalam teori relasi dialek, kita sudah berada pada tahapan yang lebih tinggi, maka akan banyak konflik yang akan kita hadapi. Sini kita diajarkan bagaimana cara menghadapi suatu masalah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Komunikasi adalah kunci dari segala kesuksesan interaksi antar makhluk hidup. Dalam teori-teori perkembangan hubungan sangat jelas dikatakan bahwa tingkat hubungan yang dijalin manusia sangat dipengaruhi oleh komunikasi. Tiap-tiap informasi yang diberikan ataupun tidak akan menentukan arah, bentuk, sampai keintiman suatu hubungan. Iya, mungkin segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan lain-lainnya, mohon dimaafkan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Kami kelompok 10 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.